Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, untuk malam ini atau hari ini kita akan membahas tugas 3. Nah, sebelumnya saya sudah membuka tugas 3 di apa RMS. Nah, ini ada tugas 3 adalah untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue, JavaScript. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa mahasiswa diharapkan harus membuat database pendidikan. Nah, tentunya sebelum membuat database pendidikan, kalian harus menginstal namanya SAM atau SAM app ya, SAM PP, SAM PP ya. SAM. Kemudian di dalam pendidikan ada tabel, yaitu tabel mahasiswa. Di sini diminta untuk filenya atau di dalam tabel ada minimal 5 isi. 5 isi nanti terserah itu, misalkan ada NIM, ada nama, ada jurusan, ada tempat lahir, alamat, jenis kelamin, nah, dan sebagainya. Yang penting ini itu 5 mau 6 terserah. Seperti biasanya ketentuan tugasnya direkam eh, menggunakan aplikasi program layar, misalkan WM Capture ya, atau yang lainnya boleh, mungkin Camtasia atau Zoom boleh ya. Pastikan tidak Anda menampilkan webcam agar tutor bisa mengenali Anda. Jadi seperti ini harus ada wajahnya ya, supaya kelihatan. Terus kemudian suaranya harus keluar ya. Kemudian setelah selesai upload video Anda di aplikasi YouTube. Setelah selesai kalian upload di YouTube, nanti dikirim itu. Nah, linknya aja nanti saya bisa melihat di YouTube. Linknya secara link, jadi tidak berat ya. Kirim link video YouTube Anda ke dalam form tugas seperti biasanya, seperti tugas dua. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kalian harus menginstal SAM. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi ini harus dihidupkan. Ini harus dihidupkan. Nah, ini kan ini nanti harus dihidupkan. Start. Nah, ya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah, baru kalian membuat database-nya. Nah, jangan sampai lupa, seperti biasanya untuk filenya disimpan di sebuah di doc. Nanti kalau sudah ngerjakan, ada indeks berapa di doc. Nah, seperti ini. Jadi pertama kalian membuka DC, dan setelah diinstal tadi, SAM-nya masuk DC. Klik, kemudian cari hati docnya. Nah, jadi dok, kalian di sini suruh membuat folder. Nah, nanti setelah folder selesai, nah kalian mau apa? Coding pakai apa? Tag editornya apa ya? Ya kan kalian boleh pakai Something Tag, boleh Visual Studio Code, boleh ya. Nanti di sini dimasukkan kebutuhannya sesuai dengan permintaan yang tadi, soal tadi. Oke. Baik, setelah selesai, kalian harus membuka ini Word database. Nah, alamatnya kalau sudah ini aktif, kemudian kalian ketik aja untuk manggil PHP, diklik aja PHP My Admin ini, Word database ini. Nah, ini kan PHP My Admin. Kemudian di sini kalian membuat sama aja, baru kalau ini bahasa Inggris ya bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh ya. Kan mau pakai bahasa Inggris, ini saya ada dua. Tuh, karena mau pakai ini saja. Yang lain misalnya.
Oke. Oh, tinggal nanti aja misalkan bacanya kita nanti atau tinggal kayak baca ini ke bahasa Indonesia terserah suka nantinya. Oke, udah kita nah, setelah new, nah ini suruh inputkan data misalnya namanya apa pendidikan, pendidikan, ya kan? Pendidikan, kemudian ini di grid, ya kan? Di grid. Nah, kemudian di sini mau berapa kolom tadi? Karena yang diminta 5 ya 5, mau 6 6, mau terserah. Nah, tabel namanya apa tadi? Mahasiswa, mahasiswa. Berapa kolom? 5, minimal 5, mau 6, mau 7 terserah ya. Pak mau saya isi 6, monggo 7 terserah. Disesuaikan. Kemudian di grid. Nah, oke. Nah, setelah itu kalian inputkan. Pertama apa? Misalkan ya, integer atau apa atau fajar, terserah ini mau karena ini name seperti apa? Name itu pakai fajar aja. Nah, ini berapa ini? Misalkan 20 atau 25 name itu 20 aja. Kemudian no. Nah, karena NIM itu tidak ada yang sama. Ya, NIM itu nomor induk mahasiswa tiap mahasiswa tidak ada yang sama, maka itu disebut dengan primary key, bukan foreign key ya, primary key. Apa sih primary key itu? Eh, Nama unik, jadi nomor tidak ada yang sama, itu namanya primary. Ya, disebut primary key. Ya, sertifikat tidak ada yang sama. Itu kan. Nah, dari yang sama. Kalau nama sama, nah, tetap dari harus itu. Kemudian setelah ini apa? Setelah ini misalkan nama mahasiswa pakai apa? Pacar misalkan. Nama mahasiswa pakai pacar lagi. Pilih aja pacar. Harus tahu bedanya pacar, integer, dan sebagainya. Kalau nama yang panjang, misalkan sampai 50, ya ini nama bukan dimiliki ya. Ya saja ya. Ini sudah ada tipenya apa semuanya. Setelah selesai, apalagi kira-kira misalkan tanggal lahir ya. Tang- Tanggal lahir itu pakai apa? Nah, pakai date. Nah, ini kan bukan pakai integer dan nanti tinggal milih di program itu pakai date ada tanggal, tinggal tidak menginputkan atau mengisi, tinggal ngeklik aja. Nah, klik tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa, nanti pakai date. Nanti di programnya juga gitu sama, pakai date, misalkan bukanya. Kemudian setelah itu, setelah tanggal lahir, mungkin jurusan ini 5, mau 6 atau 7 terserah. Ini cuma contoh aja ya. Membahas tentang tugas 3 tentang membuat database, mau mau pakai MySQL, nah, itu ada database-nya. Nanti hubungan antara satu dengan yang lain. Ini jurusan pakai pacar aja. Karena sedikit berapa, misalkan karena jurusan 50 tidak apa-apa, atau 45 50 aja lah sama. Kemudian yang terakhir itu alamat. Nah, alamat tentunya panjang. Alamat mahasiswa ini. Nah, alamat pakai apa? Karena ngetikkan boleh pakai tag yang menyebutkan ini.
cari aja tag. Oke, tag. Nah, ini sudah bisa diisi-isikan tag itu. Kalau sudah kan tinggal milih. Setelah selesai apa Pak yang dilakukan di save, setelah selesai disimpan. Nah, simpan. Jadi untuk database-nya adalah tadi adalah tentang pendidikan ini database-nya. Nah, kemudian tabelnya fee atau disebut dengan field isinya apa aja dan NIM nomor induk mahasiswa. Jadi ini masuk numeric tidak ada yang sama atau ID mahasiswa tadi atau kemudian ada NIM, ada nama mahasiswa, ada tanggal lahir, jurusan, alamat, mau ditambah nomor HP, mau nomor handphone atau mungkin tentang email, nah, tanggal lahir, tempat lahir, nah, terserah. Ini sebuah contoh aja, mau banyak terserah. Yang penting nanti waktu dikoneksikan berjalan. Nah, ya, kalau ingin tambah pasti ada, misalkan kalau kalian mau buat sebuah website, tampilan website tentunya eh, membuat dulu websitenya. Boleh pakai Bootstrap atau yang lainnya terserah ya. Jadi tinggal masuk aja. Ketika dia masuk ingin menginputkan data ini, kalian dan dia harus syaratnya harus apa? Oh harus register dulu, registrasi. Setelah registrasi boleh login, boleh. Jadi sebelum nanti dikasihkan registrasi sama login. Nanti menginputkan di sini. Cuma lebih panjang, enggak harus paling enggak 1 minggu lebih lah baru selesai kalau kerjakan full. Kalau nyambi kerja ya mungkin belum selesai ya. Nah, itu. Kalau masih tahap belajar ya, tapi kalau misalkan selesai. Oke ya, seperti itu. Kemudian ini setelah selesai, ya harus di save ya. Ini saya selalu dicek dulu nanti. Nah, ini masuk. Nah, ini masuk. Ini masuk. Nah, ini namanya adalah field, isi. Fieldnya ada NIM, ada nama mahasiswa, tanggal lahir, jurusan, alamat. Karena ini primary key, nah, tidak ada yang sama ketika menginputkan masukkan NIM, nah, berarti tidak ada yang sama antara mahasiswa satu dengan yang lain. Ini tidak ada yang sama. Kalau nama banyak yang sama. Nah, dan ini mahasiswa. Kalau ini caranya. Setelah itu kalian tinggal membuat sebuah script. Ya, sebuah script tadi saya di Hatidoc. Nah, di Hatidoc nanti diberi folder, kemudian filenya apa. Kalian mampu pakai tag editor, tapi ini pakai MySQL harus ada database-nya. Ketika dia masuk, eh, bisa melihat adminnya. Pak ini misalkan ada ingin perubahan ya, mau ganti ya pakai ini ceng ini. Mau dirubah misalkan apa yang dirubahnya terserah. Oh, ada yang kurang Pak. Silakan rubah. Seperti itu ya caranya seperti itu. Mau dirubah mau apa ya terserah. Oke, itu kalau mau ganti. Nah, R-nya, oke. Mau tulis di sini nanti SQL-nya apa hubungannya teman bisa query-nya export mau di export dan setelah selesai mau di import import apa sekarang permukakan ya itu. Gimana di select atau apa terserah ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini mau apa mau edit atau apa terserah ya. Ini ada semua mau select atau apa dan sebagainya. Setelah selesai kalian harus mulai mengcoding ya, mengcoding di aplikasi itu kalian mau pakai Sabrim atau pertama kalian harus membuat nih di
mana C. Nah, ini seperti ini. Nah, pertama adalah kalian buka samnya di di mana, letakkan di mana. Kalau saya di C, ini sam APP-nya, kemudian di doc, dan di sini kalian membuat sebuah folder. Nah, setelah folder, kalian nanti masukkan di dalam folder ada filenya, kalian boleh buka sebuah subin tag, ya, subinnya. Nah, kalian mau pakai tag editornya pakai apa? Visual Studio Code misalkan. Ini saya ada subim, nah, Pak, mulai new nanti, klik new baru. Nanti ini dimasukkan, di save as masuk di dalam folder tadi di C. Pak, saya tidak pakai tag editornya Sapi, mau pakai Visual Video Studio Code. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ya, boleh aja ya. Nah, kalau kalian sudah install, nyari aja visual. Nah, ini saya juga ada. Tentu kalian extract-nya di mana ya. Yang pakai apa ini? Pakai visual. Sama aja ya. Nah, extract-nya di Visual Studio Code, Pak. Ya, monggo ya. Hmm. Pakai sama aja. Kemudian kalian juga ngotinkan di sini. Nah, selesai. Ini ada file sama aja. Kalian inputkan. Kan contohnya apa? Misalnya ada indeks, ya, indeks, indeks apa itu setelah ini nanti disimpan. Indeks dot PHP, PHP, apa nih? Contohnya mau buka apa? Terserah, nanti mulai kebutuhan tadi. Nah, ini tadi sepas. Ini latihannya nanti dimasukkan tadi gimana? Di C. Karena saya di C ya, di C. Contohnya di sini. Ya, biasa. Contohnya di laptop. Nah, ini kalau membuat kode-kodenya misalkan kalau contohnya Pluton, nah, ini Pluton. Nah, dan di sini nanti adalah indeks. Kalian di sini adalah membuat kode lagi, kode ya. Ini saja. Ini tugas 3. Nah, pada habiskan itu sini nanti dimasukkan di dalam ini supaya tidak lebih enak memanggilnya. Nah, ini tulis indeks apa? Indeks.php. Nah, disimpan di sini. Mulai ngodingan di sini. Nah, kayak apa terserah HTML tadi boleh. Nah, nanti ada CSS. Ya. Fungsinya apa CSS itu? Nah, itu jelaskan ya. Boleh pakai tapi terserah kalian mau tanya apa ini subjek ya, sama aja. Itu sama misalkan pakai HTML. Nah, sama aja. Nah, itu ya. Oke, mau pakai apa terserah. Ini pakai samping tag boleh, bisa juga juga boleh. Nah, itu kebutuhan yang database ini nih dimasukkan. Nah, kebutuhannya apa? Tadi ada mahasiswa itu, mahasiswa itu dimasukkan. Tuh, kemudian mahasiswanya apa aja? Tuanya dimasukkan. Tuh. Nah, ini ada NIM, dan tanggal lahir, jurusan, alamat, dan sebagainya. Nanti kebetulan ini dimasukkan di tadi di codingan tadi, kebutuhannya nama apa dan sebagainya. Dan setelah selesai mau disendirikan Pak, CSS-nya saya dirikan supaya nanti lebih mudah, tidak dalam mengoprek, mungkin mengganti, mencari kalau ada kesalahan. Oke. Itu aja ya dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan kemudian lewat email dan sebagainya. Nah, ini pakai MySQL. Nah, kata tinggal
Dan ini adalah contoh. Nah, ya, contohnya cara membuat database, nanti ngodingnya tadi di tag editornya masing-masing sesuai dengan tuanya ya. Nah, ini database pendidikan. Oke, seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, mungkin mohon maaf ya, karena saya juga agak telat dalam membuat ini itu web 3 karena ada kalau dari UD sendiri juga eh, banyak problemnya, jadi saya hanya membuat Zoom, pakai Zoom, tapi yang penting intinya kalian memahami apa yang saya sampaikan. Itu aja dari saya, kalau saya mohon maaf, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Terima kasih. Oke.